Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Kita bersyukur Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Sehingga pada saat hari ini kita mau bersyukur bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam hidup saya dan saudara. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang di hadirat Tuhan, kita mau memuji, kita mau memuliakan namanya. Kami mau selalu bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi dengan iman katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, oh yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau bersyukur, kami mau bersyukur.
buat kasih setiamu. Engkau setia, Engkau penolong, Engkau perlindungan kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Kami mau selalu mendengarkan apa yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Buatlah hati kami, telinga kami, pikiran kami, perbuatan kami menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pakailah hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dan ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Layakanlah kami, sucikan kami, kuduskan kami untuk menerima sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pada Misbah Keluarga, di mana saya pernah menyampaikan sharing firman Tuhan untuk mendidik anak-anak menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan kali ini saya akan melanjutkan bagaimana mendidik anak untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan di bagian yang kedua, di mana kemarin kita sudah saya sudah men-sharingkan bagaimana kita mendidik anak untuk investasi jangka panjang. Dan saya akan melanjutkan di sini saya akan men-sharingkan bagaimana mendidik anak supaya takut akan Tuhan di bagian yaitu jangan sakiti hatinya. Di Kolose 3 ayat 21 mengatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Amin. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Sebagai orang tua, terkadang kita bukan bapak-bapak saja tetapi juga ibu melontarkan kata-kata yang menjatuhkan anak atau kata-kata yang menyakiti. Niat kita ingin menegur anak kita, tetapi yang keluar dari mulut kita adalah menyakiti anak kita. Bahkan terkadang tanpa kita sadari kita menjatuhkan harga diri anak-anak kita ya saudara. Saudara, jika kita sendiri saja tidak ingin menerima kata-kata yang negatif dari orang lain apalagi dari orang yang kita sayangi saudara. Apalagi anak kita sendiri yang kita lontarkan kata-kata yang negatif pasti dia lebih sakit Begitu juga dengan saya dan saudara menjadi orang tua. Ketika kita ada yang melontarkan kata-kata yang menyakiti, maka apalagi orang yang kita kasihi maka itu akan terasa sakit dan menjadi luka dan itu jangan sampai kita terapkan kepada anak kita. Jangan kita bawakan mereka luka dari kecil karena kata-kata orang tua yang menyakiti, yang menjadi kenangan buat anak kita. Untuk itu orang tua berkatalah mintalah hikmat daripada Tuhan. Sebab manusia, apalagi orang tua, kalau sudah emosi hilanglah kendali kontrolnya dalam dirinya Kalau orang emosi itu udah akal sehatnya udah hilang. Untuk itu saudara perlu orang tua juga harus punya hubungan sama Tuhan. Ketika ingin marah, selalu diingatkan pada Roh Kudus bahwa kita harus berhati-hati, diberikan hikmat saudara. Untuk itu bukan cuma kita menuntut anak kita untuk hidup menjadi anak yang takut Tuhan, tetapi orang tua juga harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan supaya ketika ada kesalahan dari anak kita ini sebagai orang tua ada hikmat, ada kontrol, ada kendali dari Roh Kudus yang mengingatkan supaya kita tidak salah melangkah dalam berbicara. Amin saudara.
Yang kedua, jangan fokus pada kesalahannya. Di Mazmur 103 ayat 12 mengatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ya saudara, di sini mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah mengingat-ingat kesalahan manusia, ya. Apalagi ya orang tua. Anak itu akan selalu melakukan kesalahan, ya. Namanya melakukan kesalahan itu berarti sedang dalam proses pembelajaran, ya, pembentukan karakter, ya. Di situ adalah peran orang tua untuk mendidik anak, ya, supaya dia memperbaiki kesalahan-kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi, ya saudara. Jangan kita merasa bahwa anak ini sudah saya bilang berkali-kali, tetapi tetap saja melakukannya, ya. Maka di sini ya diperlukan peran orang tua, bukan cuman kasih makan, cuman kasih uang, sekolahkan, ya, tetapi juga peran orang tua dalam mendidik anak, dalam menuntun anak supaya mereka hidup, ya, habit mereka, ya, karakter mereka terbentuk, yaitu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Untuk itu saudara jangan pernah menyalahkan bahwa anak ini tidak mau dengar-dengaran atau tidak memperbaiki kesalahan. Mungkin ada orang tua yang harus diperbaiki kesalahannya, ya. Mungkin kita berkata jangan main handphone, ya, tapi terus aja main handphone. Mungkin saat orang tua sedang mengatakan jangan main handphone, orang tuanya juga saat itu lagi main handphone, ya. Jadi saya juga menyadari bahwa ketika saya melarang anak saya untuk jangan main handphone terus-terusan, nanti mata sakit, tapi diri saya juga ternyata tidak seperti apa yang saya katakan, ya saudara. Untuk itu anak melihat figur dari orang tua, ya. Untuk itu orang tua hati-hati dalam melakukan, dalam berperilaku, karena akan ditiru anak, ya. Hati-hati, ya. Untuk itu saudara, kalau kita mau memberitahukan hal yang baik kepada anak kita, kitanya terlebih dahulu memberi contoh, memberi teladan, bukan kasih contoh, tetapi memberi teladan, memberi contoh bahwa kasih Kristus ada juga dalam mama papa, dalam orang tua. Amin saudara. Dan di sini juga mengatakan bahwa ajarkan tentang Tuhan berulang-ulang, ya. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amin saudara. Di sini saya selalu menerapkan kepada anak saya. Ketika dia menginginkan sesuatu, masa pengen ini, saya selalu bilang bahwa segala yang kamu ingin atau segala yang kamu ingin miliki dalam hidup kamu, kamu harus berdoa. Kamu minta kepada Tuhan, karena orang tua itu terbatas adanya, ya saudara. Seperti yang kami sampaikan ini bukan berarti kami tidak sebagai orang tua tidak bisa memberikan, ya, tetapi di sini peran orang tua bahwa mengajarkan anak untuk Tuhan itu ada loh di setiap kehidupan mereka. Ketika nanti mereka beranjak dewasa, remaja, ya, dari anak-anak ke remaja ke dewasa, mereka akan merasakan bahwa tanaman dari orang tuanya sejak kecil, bahwa ketika dia ada kesulitan, yang dia panggil bukan orang tuanya, atau yang dia andalkan bukan orang tuanya, tetapi Tuhan yang sudah diterapkan dari kecil untuk anak ini, ya saudara. Untuk itu saya tidak pernah membiasakan anak saya apa-apa ada, apa-apa diberikan, tidak, ya, tetapi membutuhkan perjuangan. Saya selalu bilang berdoa,
minta kepada Tuhan. Berdoa, minta kepada Tuhan. Walaupun bagi anak Tuhan tidak kelihatan, tetapi saya selalu berkata Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di hati, Tuhan ada di pikiran, bahkan Tuhan ada di samping kanan kiri kita untuk menjaga dan melindungi saudara dan saya. Untuk itu saudara, mendidik anak bukan sekedar memberikan materi atau memberikan sekolah yang bagus ya, atau memberikan les privat yang bagus, dia harus punya masa depan yang bagus, pekerjaan yang baik. Bukan seperti itu saudara, tetapi didiklah anak-anak dengan hidup takut akan Tuhan, punya karakter Kristus ya, anak-anak yang hidupnya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bahkan dia juga bisa bertanggung jawab pada orang lain. Hidup yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kedua orang tua, bukan mengandalkan harta warisan dari orang tuanya, tetapi mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Amin saudara. Dan yang terakhir, biasakan anak berdoa dan baca firman Tuhan. Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Timotius 4 ayat 8. Saudara, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah bukan saja berada dalam tempat gereja ya, tetapi juga setiap hari di rumah ya. Ketika anak bangun tidur, diajarkan berdoa, mau tidur berdoa, baca Alkitab ya. Dan dari kecil saya sudah terapkan kepada anak saya. Jadi sampai dia besar, dia tuh merasa aneh kalau dia berdoa, tidur nggak berdoa, nggak baca Alkitab tuh dia aneh. Jadi anak saya tuh umur 5 tahun ya sekarang, dari dia umur kecil, dari umur 2 tahun ya, sudah diajarkan baca firman, berdoa ya, walaupun sambil jungkir, pokoknya ya kayak gitulah ya anak-anak. Tetapi di situ saya tidak bisa juga memaksa dia harus duduk manis atau gimana pun ya. Nanti dia akan besar, akan paham sendiri ya. Yang penting kita terapkan ya, apalagi di gereja ya saudara. Di gereja itu saya selalu bilang kepada anak saya bahwa di gereja duduk yang manis ya. Ketika di sekolah minggu ya harus mendengarkan ya. Mendengarkan, apalagi kalau udah usia 2 tahun ke atas pasti sudah mengerti ya. Jangan bilang namanya anak-anak, jangan ya. Tetapi kalau dari terapkan dari rumah bahwa kamu di gereja nggak boleh ribut ya, sudah ada janjian, ada kesepakatan ya. Orang tua sama anak itu harus punya kesepakatan loh. Kalau mau keluar, mau kemana harus ada kesepakatan. Jadi pas kita mau ke gereja, kita selalu mengatakan nanti di gereja kamu harus duduk manis ya, tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh lari-lari, tidak boleh jalan-jalan, harus duduk dan harus menghargai rumah Tuhan ya, harus menghargai rumah Tuhan ya. Dan di situ anak dari kecil mungkin ya dari umur 1 tahun belum paham, tetapi kita orang tua harus bisa mengendalikan anak kita. Jangan kita dikendalikan anak kita, nanti besarnya kita yang dikendalikan terus ya. Untuk itu mumpung masih kecil kita harus bisa mengendalikan anak ya. Jangan sampai anak mengendalikan kita, itu akan sampai terbawa sampai besar. Terus akhirnya orang tua kewalahan, ini gimana ya, bilang ke guru, bilang ke pendeta, anak saya susah dibilangin, anak saya begini begitu ya sebagainya ya. Karena itu tadi kita sebagai orang tua tidak menanamkan yang konsisten atau yang sungguh-sungguh ya untuk menerapkan bahwa anak-anak itu harus kita bisa kendalikan sejak kecil. Kalau sudah terlanjut gimana ya, kalau sudah dewasa gimana ya, nggak apa-apa. Kita perlu Tuhan yang membela, Tuhan yang menjamah anak kita ya saudara. Kita kalau anak udah besar sudah nggak bisa apa-apa ya memang gak ada kata terlambat ya. Kita berdoa ya, kita berdoa minta kepada Tuhan supaya Tuhan ampuni dosa saya dan saudara ya sebagai orang tua ya. Saya selalu setiap hari memandang anak saya selalu bilang pada Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya belum menjadi orang tua yang baik, tapi saya mau belajar Tuhan untuk menjadi orang tua yang baik, di mana saya mau merawat anak saya yang Tuhan titip
titipkan kepada saya. Saya mau mendidik anak saya yang Tuhan titipkan kepada saya. Jadi saya nggak mau titipkan kepada yang lain, ya sudah dititipkan kepada Tuhan kepada saya. Itu berarti Tuhan mempercayakan saya bisa menjadi ibu yang bisa mengurus anak, ya. Tetapi kalau saudara yang belum punya anak dan merasa belum dikasih, saudara jangan khawatir, ya. Kalau Tuhan ya sudah percaya sama kita bahwa kita bisa mendidik anak, ya Tuhan akan kasih. Tetapi kalau Tuhan belum kasih, berarti Tuhan belum mempercayakan, ya. Untuk itu saudara, banyak anak-anak mungkin yang Tuhan yang bisa kita lakukan, anak-anak di luar sana yang membutuhkan saudara. Jadi yang belum punya anak jangan khawatir, ya. Anak itu bukan prioritas sebenarnya, ya. Terus kita nggak punya anak terus bagaimana, bukan, ya. Anak itu adalah titipan dari Tuhan. Ketika dititipkan Tuhan, berarti kita bertanggung jawab, ya. Kita bisa dikasih kepercayaan. Untuk itu saudara, kalau kita titipkan anak, jangan kita titipkan lagi, tapi uruslah anak kita. Percaya rezeki itu pasti ada, ya. Karena saya percaya dan saya yakin bahwa para wanita, para ibu tuh multi talenta, apa aja bisa, bahkan apa yang dikerjakan tangannya selalu dibuatnya berhasil. Saya percaya itu, saya pegang itu. Makanya saya memutuskan untuk dari rumah, bekerja dari rumah sambil mengurus anak, dan bersyukur Tuhan berkati saya karena saya tanggung jawabnya bukan cuma cari uang, tetapi saya juga mau mendidik anak saya. Saya mau ada bersama dengan anak saya karena anak saya Tuhan sudah titipkan kepada saya. Berarti saya harus punya tanggung jawab yang lebih. Saudara yang di rumah, orang tua yang di rumah, ibu-ibu tidak perlu khawatir, ya. Percaya ketika ibu, apa yang ibu lakukan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, tetapi juga jangan melupakan anak kita, ya. Anak kita juga butuh kita, butuh kasih sayang, butuh kehadiran. Sebenarnya anak itu nggak butuh mainan yang banyak, mainan yang mahal, tetapi butuh kehadiran kita sebagai orang tua yang selalu ada, mau mendengarkan susah, keluh kesah, ya. Jangan sampai dan jangan biarkan anak kita mencari di luaran sana, ya, karena dia berpikir mama papanya tidak bisa menjadi pendengar yang baik, akhirnya dia lari ke pergaulan yang tidak baik, pergaulan yang bebas, ya saudara. Untuk itu saudara, ya di sini kita harus biasakan anak berdoa dan baca firman, tapi terlebih lagi itu adalah orang tua, ya. Dan yang terakhir, kelilingi anak dengan pergaulan yang membangun. Pengkhotbah 4 ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka, ya. Jadi kita ini bukan cuman untuk mendidik anak dalam rumah saja, tetapi juga dalam pergaulan, ya. Karena pergaulan yang baik akan memberikan dampak yang baik. Tapi kalau pergaulan yang tidak baik akan berdampak yang tidak baik. Jadi bukan memilih teman, ya, tetapi bagaimana kita menempatkan diri, ya, atau menempatkan anak-anak kita kepada orang-orang yang berkualitas, ya. Berkualitas dalam arti berpikir, bukan orang kaya atau miskin, tidak, tapi berpikir positif, ya, dan bertindak. Karena gini, kalau lingkungannya negatif, anak akan terpengaruh negatif, ya. Tapi kalau pergaulannya positif, akan bergaul positif. Saudara kalau bergaul sama orang yang suka gibah atau suka ngomongin orang, ya, akan terpengaruh nggak? Pasti terpengaruh, ya. Untuk itu saudara, ya, kalau kita di lingkupnya positif, ya, persekutuan doa, orang-orang yang membangun, pasti kita juga akan bertumbuh. Tapi kalau kita hidupnya di orang-orang kalangan tidak baik, ya, negatif, suka ngomongin orang, menjatuhkan orang, kita akan seperti itu. Jadi kita harus terapkan juga kepada anak-anak kita, ya. Jadi ibu-ibu menerapkan anak-anak kita untuk pergaulan yang baik, maka ibu juga harus bergaul dengan yang baik, ya. Oke saudara, dan kita bersyukur hari ini bahwa Tuhan mengingatkan saya dan saudara lewat firman ini bahwa saya juga belajar untuk menjadi ibu yang baik. Bagaimana adalah ibu yang mendidik anak untuk hidup takut Tuhan. Saudara, kalau hidup takut Tuhan tuh enak. Kenapa saya bilang enak? Karena
ya bukan berarti tidak ada masalah ya, pasti ada masalah, tetapi enaknya bahwa kita diberi perlindungan, kita diberi kekuatan, bahkan Tuhan itu kasih tanda ya dalam diri kita bahwa ada hal yang terjadi atau hal yang buruk, misal kita melakukan hal yang tidak baik, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Itulah keistimewaan kita hidup dalam takut Tuhan. Jadi tidak ada ruginya kalau saudara dan saya sebagai orang tua atau sebagai anak-anak hidup dalam takut Tuhan. Jangan khawatir ya, karena di situ Tuhan akan memelihara hidup saya dan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami sebagai orang tua, sebagai anak untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan, kami banyak kekurangan, kami banyak kesalahan, kami banyak dosa, tapi kami mau hidup percaya, kami mau dipulihkan, kami mau dibangkitkan, kami mau Tuhan melihat masa depan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Kami sebagai orang tua yang memiliki visi misi untuk membentuk anak-anak yang bertumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan dan memuliakan Bapa di sorga dan menjadi generasi penerus bangsa untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau baik buat hidup kami, dan kami juga berdoa bagi anak-anak mungkin yang orang tuanya terlambat dalam mendidik anak dalam takut Tuhan dan mereka sudah beranjak dewasa. Tuhan ampuni dan Tuhan berikan hikmat. Tuhan jamah anak-anak yang sudah mulai remaja. Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada kata terlambat ketika kami mengundang Engkau, kami mengingat akan Engkau, dan kami sudah mengerti kebenaran. Dan kami bersyukur Tuhan, semuanya baik, Tuhan buat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom.